Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya memohon waktunya sebentar terkait saya melakukan kegiatan aksi nyata terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun disiplin itu artinya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Kemudian disiplin terdiri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, nah di sini kebajikan universal itu yang bersifat positif, ya. Di sini ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong kreatif. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi ada 3, motivasi eksternal, kemudian motivasi eksternal itu terdiri untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini perlu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, biasanya anak-anak itu kalau kita hukum, biasanya dia kalau melakukan sesuatu itu dia takut sama hukuman, bukan karena dia melakukan secara sukarela ataupun memang itu memang benar-benar perilaku yang positif. Nah, adapun Ki Hajar Dewantara berkata, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi. Nah, di sini pengaruh biasanya anak-anak melakukan kebiasaan atau disiplin positif itu karena dia takut gitu ya, karena takut dihukum, bukan karena istilahnya memang ada kesadaran diri. Nah, untuk ada jangka panjangnya, ada jangka pendeknya. Kemudian ada penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Baik, kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, apresiasi jika anak itu melakukan sesuatu yang positif, ada beri pengakuan secara khusus. Memang dia istilahnya kita akui anak tersebut memang berlaku disiplin. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh pengakuan apresiasi kemarin saya perhatikan, nah itu apresiasi. Kemarin saya perhatikan kamu datang tepat waktu, seperti itu. Kemudian saya menghargai perilaku disiplin kalian. Terima kasih ya untuk sudah berperilaku disiplin. Kemudian rasa empati, nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Kemudian kepedulianmu, terus rasa tanggung jawabmu, situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, seperti itu kata-kata yang baik untuk istilahnya memberikan apresiasi kepada peserta didik. Oke. Nah, di sini saya ingin minta Pak Gun untuk maju ke depan. Menurut Pak Gun, di nomor pertama ini
mencatat 100 kali ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Pak Kun, hukuman atau konsekuensi kalimat ini? Tahu Pak? Konsekuensi. Ya, Pak Gun bisa nuliskan di papan tulis nggak Pak? Di sini, di kolom. Maju Pak, nanti saya ambil foto. Baik, selanjutnya Bu Ati, boleh yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bu Ati, hukuman atau konsekuensi? Oke, baik, selanjutnya Bu Sukarni. Menurut Bu Sukarni, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan perlengkapan sekolah ya. Ini di sini masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Termasuk ya di sini, silahkan tulis. Oke, selanjutnya Bu Merah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Yana, silakan berikan hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama apakah jawabannya. Nah, perhatikan. Ya, berarti mencatat 100 kali termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi basket itu termasuk hukuman. Kemudian murid diminta push up juga hukuman. Dan menggantikan kertas itu konsekuensi, membersihkan itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu seharian hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Nah, ini kita perhatikan, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh anak itu biasanya kalau kita dihukum pasti berudel seperti itu ya. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit atau fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya kalau hukuman itu anak itu nerimanya tuh
ya gerundel lah intinya seperti itu. Terus kalau konsekuensi itu lebih anak menghargai disiplin. Kenapa? Karena anak sudah mengetahui kesepakatan di awal. Jadi dia kalau memang salah dia sudah tahu begitu. Jadi kalau hukuman itu biasanya dia kepaksaan, terpaksa melakukannya. Kemudian kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan seperti itu. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian apa restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Ya, nah biasanya ini dulu namanya peraturan kelas. Kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau kenapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi dalam diri peserta didik, kita harus membuat nilai-nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding untuk mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena itu sudah peraturan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Karena itu sudah termasuk peraturan. Jadi kalau keyakinan sama peraturan itu berbeda. Kalau keyakinan dibuat secara bersama-sama, ada murid, ada guru, dia yang membuatnya, dia juga membuat konsekuensinya. Tapi kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah. Jadi sekolah itu yang membuat gitu tata tertibnya seperti apa. Nah ini, yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang kiri atau yang kanan, Pak? Menurut Bapak, kiri apa kanan? Ini? Yang ini atau yang ini? Yang mana merupakan keyakinan kelas? Apakah sebelah kiri, apakah sebelah kanan? Yang sebelah kiri, sebelah sana, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ini keyakinan kelas atau kesepakatan peraturan? Keyakinan, ya, keyakinan kelas. Jadi istilahnya kalau kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau dibuat keyakinan kelas, kalimatnya seperti apa? Kira-kira kalimatnya seperti apa, Bapak Ibu? Nah, ini ya. Jadi kalimat ini berbentuk tanggung jawab. Jadi kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan keyakinan kelas dalam segi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, membuli, itu termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini sama kayak di AMBK. Kemarin ada pertanyaan, yaitu apa namanya? Kita kan lebih ke merokok. Sudahkah gurumu memberikan peraturan terkait narkoba? Anak-anak banyak yang tidak pernah gitu, tapi saya suruh sering gitu.
Karena kan yang kita sering bahas itu seringnya merokok gitu. Kalau narkoba tidak pernah. Oke, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari kasih sayang, dasar diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Manusia harus memiliki kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol guru. Identitas kontrol dari luar, menghindari hukuman. Ini penghukum dan pembuat rasa bersalah ini harus dihindari untuk guru. Ya, contoh, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, ini termasuk penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, ini termasuk kata-kata yang harus dihindari. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini termasuk dari penghukum. Kemudian kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Nah, itu membuat rasa bersalah. Nah, hasilnya nanti kalau kita jadi guru penghukum, maka jadi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kalau kita melakukan pembuat rasa bersalah, nanti anak-anak bisanya menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Nah, kaitan dengan kualitas dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Contoh, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, maafkan saja. Gitu. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan yang sama dan merasa rendah diri. Nah, posisi kontrol yang diharapkan atau diinstruksikan adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini yang guru harus lakukan gitu ya. Dimana kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian menghitung dan mengukur kalau sebagai pemantau. Jadi identitas keberhasilan jika posisi kontrolnya di kategori teman, pemantau, dan manajer. Diharapkan kalau bisa guru sebagai manajer untuk terkait di kelasnya masing-masing. Contoh kata-kata yang baik, ayolah lakukan demi ibu. Kamu jangan datang terlambat lagi ya. Ayolah kamu lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat dan tidak masa kamu tidak mau untuk berlaku baik gitu ya. Ingat tidak ibu pernah bantu, apa peraturannya untuk pemantau, apa kata-kata pemantau gitu seperti apa peraturannya. Jika posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Bisa kalau manajer kan seperti ini, anak-anak kamu tadi apa yang kamu tadi datang terlambat ya. Iya bu, kenapa gitu. Jadi kita menggali kemudian anak itu diposisikan supaya dia mau bercerita kenapa terjadi dia melakukan kesalahan gitu. Pernyataan ya, ini yang istilahnya yang perlu dihindari. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, bapak. Itu termasuk teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk manajer. Kamu selalu paling yang terakhir. Itu termasuk kategori guru, posisi dalam kategori penghukum. Ya, ini kemudian terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3.
Ya, segitiga restitusi ada 3, yaitu pertama memvalidasi. Memvalidasi itu istilahnya memvalidasi kebutuhan. Misalnya kita menanyakan, dia menceritakan kenapa dia melakukan pelanggaran, gitu. Kemudian menanyakan keyakinannya. Tadi menurut banyak contoh si Andi, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan tadi? Pasti kan kalau kita panggil, tahu Bu, kenapa tadi sudah pukul temannya, apa gitu ya. Kemudian menurut Andi tadi itu pelanggaran di peraturan yang mana, apanya istilahnya tidak menghormati temannya, gitu ya. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi kita itu masalah yang ada bukannya harus istilahnya kalau di guru penggerak ya kemarin itu kita tidak boleh langsung menjas, tetapi kita harus menstabilkan dulu supaya anak itu menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya, seperti apa, kenapa dia datang terlambat atau melanggar peraturan. Nah, ini contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Untuk mengadem-adem, dulu juga Bapak Ibu guru pernah berbuat salah, karena manusia itu tidak sempurna. Seperti itu. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian siapa yang kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas, dimana untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa terima, kesenangan, atau bertahan hidup. Contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-katanya yang baik untuk guru adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa menurut kalian? Kamu ingin jadi anak seperti apa jika kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut menjadi orang yang seperti apa? Ya itu. Oke. Nah ini disiplin positif. Disiplin positif itu ini kerangkanya. Jadi Pak William Glasser itu mencetuskan teori-teori tentang disiplin positif. Ya, modelnya seperti ini, ada teori harus dari motivasi dulu, motivasi dari diri dan motivasi dari luar, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa melaksanakan atau membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Intinya kita mencari supaya anak melakukan melakukan aturan-aturan itu sesuai dengan dirinya, bukan karena merasa ada paksaan. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.